GMS Diskon mengucapkan selamat tahun baru 2026, The Year of Unity and Open Heaven. Saya akan mendasari ini dengan firman Tuhan dari ayat Yesaya 64. Ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Sekiranya engkau mengoyakkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api membuat ranggas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu, karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti yang tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Di sini kita bisa lihat ada hal-hal yang dimana ini menjadi seizin Tuhan. Gunung-gunung goyang, api membuat ranggas menyala-nyala, api membuat air mendidih dan sebagainya. Ini membuat kondisi kita benar-benar masa kelihatannya kita tidak akan terlalu nyaman. Ya, bukankah tahun-tahun mendatang juga mungkin bagi sebagian besar di antara kita tidak membuat kita nyaman, tetapi kita tetap harus berjalan sesuai dengan apa yang menjadi rencana dan kehendaknya Tuhan, dan itu membuat kita di stretching oleh Tuhan, mengoyak zona nyaman kita, dan kita harus jalan terus bersama dengan Tuhan. Realita yang terjadi sekarang, ada beberapa teori, ada beberapa hal yang mengatakan, oh dunia ini sekarang ini rapuh, ada begitu banyak bisnis yang tahu-tahu seakan-akan matang, seakan-akan berkembang, tahu-tahu hilang, tahu-tahu bangkrut, tahu-tahu hilang di mana gitu. Terus juga dunia juga menghadapi kecemasan. Ada beberapa polisi di dunia ini yang tahu-tahu berubah ini. Ada beberapa kenyataan yang tahu-tahu berubah seperti ini, berubah seperti itu. Dan ini menyebabkan sesuatu hal yang non-linear. Seakan-akan tidak ada korelasi lagi sebab atau akibat dalam dunia ini. Dan juga ini membuat akhirnya tidak dapat dipahami. Gak bisa ngerti why. Kenapa ada seperti ini, ada seperti itu. Oleh karena itu, kita bisa belajar bahwa dengan tagline tahun ini, yang pertama aplikasinya The Year of Unity, berarti ada satu kesatuan dulu, sepakat dulu dengan Tuhan Yesus dan firman-Nya. Integritas, harga mati, kejujuran, tidak ada kompromi. Tinggalkan semua hal yang membuat Tuhan sedih. Siapa yang ada di pihak Tuhan, hidup dalam roh dan kebenaran, pasti akan Tuhan bela. Unity juga berarti kesatuan, bukan kesendirian. Tidak ada lagi kata egois untuk agenda pribadi dan sebagainya. Kita bisa lihat sebenarnya superhero pun dalam film-film atau komik tidak sendiri. Ada satu sinergi, ada satu kolaborasi. Tapi ingat bahwa hal seperti ini bukan menjadi eksploitasi. Koneksi ilahi pasti akan Tuhan sediakan di tahun-tahun yang di masa-masa yang akan datang, seperti masa-masa seperti sekarang ini. Orang yang satu visi, satu value, satu frekuensi, berani untuk membereskan rintangan komunikasi dan mungkin potensi-potensi bom waktu atau ranjau-ranjau yang mengganggu komunikasi. Mari kita sama-sama peka terhadap perasaan orang, empati dan sebagainya. Kita juga harus lihat dalam unity itu ada satu hal yang melompat dalam hati saya, interdependent. Interdependent ini bukan dependent, bukan independent. Dependent itu bergantung pada orang. Independent itu akhirnya dia itu sendirian, solo atau one man show. Enggak, interdependent adalah orang-orang yang dependent, orang-orang yang mandiri, tetapi terkait satu sama lain, mau sinergi satu sama lain, tahu peran masing-masing dan bersama-sama bertindak eksekusi yang tepat. Apakah itu tepat waktu, tepat guna dan sebagainya. Mari kita sama-sama memacu diri supaya kita ini jadi orang yang rajin dan kejar kualitas yang excellent. Amsal 22 ayat 29 seringkali saya katakan, pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya, di hadapan raja-raja dia akan berdiri. Kalau kita mau berdiri di hadapan raja-raja, kita harus punya kualitas yang excellent. Mari kita sama-sama bisa jadi dalam bisnis karir kita, terapkan cross-functional projects gitu ya. Yang memaksa mungkin kita punya keahlian seperti apa, kita ada di divisi apa, harus bisa kolaborasi dengan divisi yang berbeda. Misalnya marketing dengan operasional, misalnya marketing dengan administrasi, misalnya inventory dengan apa lagi gitu ya, untuk bekerja sama menyelesaikan masalah atau bahkan membuahkan atau menciptakan satu potensi-potensi dan kesempatan dan peluang yang baru. Ya, mari kita siapkan ekosistem kita yang sehat, yang membangun. Sekali lagi empati pada semua orang, sehingga semua stakeholder, semua shareholder bisa kompak, bisa bersatu, customer juga bisa loyal, kasih feedback yang positif. Mari kita juga siapkan program affiliate atau reseller yang suportif dan sebagainya. Dari unit ini kita punya kerinduan anak-anak Tuhan tampil dan bisa memimpin dalam kesatuan visi di marketplace. Kuncinya adalah masing-masing dari kita berdoa supaya kita punya kemampuan dari Tuhan untuk mengolah dan mengelola interkoneksi dari berbagai perspektif dan gagasan, termasuk dari orang-orang dunia yang ada di bawah kita, yang kita pimpin, sehingga Tuhan bisa pakai kita, anak-anak Tuhan, menjadi garam, terang, dan memimpin
menjadi orang yang berdiri di depan, menjadi leader. Sehingga terwujud ayat di Yesaya, ayat yang kedua tadi. Membuat nama Tuhan, membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu. Sekarang mari kita bahas tentang open heaven. Salah satu tujuan untuk open heaven adalah hadirat Tuhan menjadi nyata, menjadi lebih nyata dalam hidup kita. Saat kita mengejar atau kita merindukan hubungan yang lebih akrab, yang lebih dalam dengan Tuhan. Mari kita berani terbuka terhadap ide-ide yang baru. Kita buka akses terhadap terobosan-terobosan, breakthrough, peluang yang tidak terduga, dan juga berkat-berkat yang berkelimpahan. Mari kita sama-sama punya hati yang terbuka. Tuhan, ini aku, bejanaku, aku mau perlebar kapasitasku, sehingga ketika tingkap-tingkap surga itu terbuka, langit surga itu terbuka, aku sendiri sudah siap. Mari kita juga perlu perhatikan, ada banyak pastinya peluang-peluang yang baru. Ada beberapa bisnis yang mungkin sudah sunset, yang mungkin sudah tidak relate lagi, akan tutup, tetapi juga pasti akan dibukakan banyak peluang-peluang yang baru. Tapi jangan gegabah, jangan rakus, hati-hati dengan scam. Ya, penipuan juga akhir-akhir ini begitu marak terjadi. Open heaven bisa berarti terbukanya akses terhadap pendanaan, terhadap mentor berkualitas, atau teknologi yang dapat membuat percepatan terhadap bisnis atau karir kita. Mari kita sama-sama, jangan sampai kita ini jadi ciut, jangan sampai kita jadi cemas, tetapi kita harus berani untuk belajar, dan belajar secara cepat, belajar secara fast learner. Mari kita perlebar kapasitas kita. Dalam case janda di zaman Elisa itu, ketika Elisa meminta janda itu mempersiapkan semua wadah untuk ketika nanti minyak yang tinggal buli-buli, satu buli-buli kecil itu dituang tidak ada habis-habis. Dan pada akhirnya minyak dari surga itu berhenti mengalir, bukan karena surga kehabisan minyak, tetapi karena janda di zaman Elisa itu kehabisan bejana, kehabisan wadah, kehabisan kontainer. Siapkan minimal satu ekstra bejana kosong untuk kita bawa ke kaki Tuhan, dan kita katakan pada Tuhan, Tuhan, aku siap untuk diberi satu kepercayaan lagi, satu kepercayaan lagi, satu kepercayaan lagi. Begitulah rahasia hamba yang bisa multiplikasi dari satu uang mina menjadi 5 atau bahkan menjadi 10 uang mina. Satu hal lagi tentang open heaven, mari kita coba sama-sama berani untuk menebar jala ke tempat yang dalam. Tuhan Yesus memerintahkan pada Petrus, tebarkan itu di tempat yang dalam. Ada beberapa di antara kita yang merasa bahwa aku enak, aku sudah nyaman dengan kondisiku sekarang. Tetapi dalam zaman disrupsi sekarang ini, kita harus berani untuk mencoba hal yang baru. Coba tebarkan jala yang lebih dalam. Ketika kita approach ke orang-orang, apakah benar-benar orang itu adalah pengambil keputusan, atau justru selama ini kita tidak mengira bahwa orang-orang yang mungkin di luar circle-nya kita itu justru adalah mereka-mereka yang mengambil keputusan dan bisa menjadi potensi untuk Tuhan pakai membuka open heaven lebih dan lebih lagi. Jadi visi The Year of Unity and Open Heaven mengajak kita semua untuk beralih dari kompetisi yang egois. Mungkin saatnya berpikir untuk mempertimbangkan ke kolaborasi yang sinergis. Mari kita juga berani untuk beriman, untuk mengalami terobosan dalam ide pasar sumber daya, dan ini mengakibatkan tingkap langit surga terbuka untuk kita. Mari kita sama-sama siapkan kapasitas kita. Yang ketiga, mari kita percaya bahwa ketika kita membangun kesatuan dengan tim, dengan mitra, dengan pelanggan, kita sedang menciptakan satu landasan, satu platform bagi open heaven, yaitu ketika terobosan-terobosan bisnis yang Tuhan akan ciptakan bagi kita, yang ajaib, yang sistematis juga. Mari kita sama-sama menjadi partner in God's glory. Kesepakatan secara kolektif ini yang bertujuan untuk memuliakan nama Tuhan akan membuka tingkap surga, dan Tuhan akan mencurahkan berkat, tuntunan, dan terobosan. Seperti di Yesaya tadi ayat yang ketiga, karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti yang tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Strategi bisa di-copy, tapi berkat dari Unity and Open Heaven tidak bisa dipaste. Mari kita sama-sama kejar apa yang jadi kedalaman dimensinya Tuhan. Berjalan dengan Tuhan, bersepakat juga dengan manusia. Di tahun 2026 ini, saya berdoa untuk masing-masing kita semua. Saya percaya, kita semua, apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, tidak muncul dalam hati, ternyata wow, disediakan Tuhan bagi semua orang yang mengasihi Dia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.